warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat agar kita senantiasa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, perkenalkan nama Ibu Silvi Claudia. Biasa Ibu dipanggil Bu Silvi atau Bu Cipi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai cara berbusana seorang muslim atau muslimah. Nah, bagaimana sih cara berbusana muslimah itu atau muslim? Caranya itu dengan menutup aurat. Karena dengan menutup aurat itu identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, batas aurat muslim itu dari mana sih? Kalau yang perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Kalau yang laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Nah, lalu dalil menutup aurat itu dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, Ibu harap semua sudah paham mengenai materi yang kemarin. Nah, Ibu mau tanya, Anda semua siapa di sini yang suka bohong? Baik sama orang tuanya, sama temannya. Ibu harap tidak ada ya. Nah, kita sebagai umat muslim nggak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Berbohong itu menyebabkan orang nggak suka sama kita dan lain-lain. Nah, materi kita sekarang tentang kejujuran mencerminkan kepribadian. Nah, yang pertama, pengertian jujur. Ananda semua pasti udah tahu apa itu jujur kan? Nah, secara bahasa, jujur itu semakna dengan kata asidoko atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, secara istilahnya itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Intinya jujur itu kita tidak boleh berkata bohong, harus sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya pembagian sifat jujur. Nah, yang pertama itu jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua itu jujur dalam perkataan, atau kita dalam berbicara itu harus jujur, baik dengan guru, orang tua, teman, dan lain-lain. Yang ketiga jujur dalam perbuatan, yaitu kita harus jujur dalam segala perbuatan dan keadaan. Misalnya ujian, nah kita tidak boleh nyontek, karena nyontek itu termasuk juga sikap yang tidak jujur. Jadi anak ibu semua diharapkan untuk jujur dalam segala keadaan. Selanjutnya, dalil perintah untuk berperilaku jujur pada Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari dalil sebuah hadis yang artinya dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Isi kandungan yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut itu kejujuran akan membawa kebaikan kepada kita. Kejujuran itu memiliki tingkat yang tinggi di sisi Allah. Dan dengan berperilaku jujur maka akan mengantarkan kita ke surga. Dan berbohong itu mencerminkan sifat kezaliman yang akan mengantar kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya hikmah yang akan kita dapat ketika berperilaku jujur. Yang pertama, kejujuran akan membuat hati kita jadi tenang. Lalu yang kedua, jujur akan mendatangkan pahala dan juga berkah. Lalu kejujuran akan membawa kita ke dalam bahagiaan, akan membuat kita mendapat pertolongan dari Allah, akan menghindari kita dari mara bahaya, dan juga kejujuran akan menjadikan kita sebagai suatu kebiasaan yang baik. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini, jadi jujur itu berasal dari kata as-sidqu, artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lalu kejujuran itu merupakan bentuk petunjuk dan jalan menuju surga Allah. Nah, terus jujur itu sifatnya para nabi dan rasul. Jadi kita sebagai muslim harus mempunyai sikap jujur. Nah, kejujuran juga akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terus diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal, yakni ketika seorang istri memuji suaminya, atau sebaliknya ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Terus ketika ucapan dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan? Semoga semua sudah paham. Nah, agar kita semakin paham, ibu akan memberi sedikit latihan tugas kepada Ananda. Nanti Ananda tulis tugas tersebut di buku latihannya masing-masing ya. Nah, ini penilaian kognitif berjumlah 5 pertanyaan yang ditulis jawabannya saja. Pertanyaan tidak perlu ditulis. Nah, ini penilaian sikap. Dibuat tabelnya di buku latihannya, lalu diberi centang sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Dan dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, sampai sini ibu harap anak-anak semuanya bersikap jujur, karena jujur tersebut mendatangkan kedamaian, ketenangan kepada hidup kita, baik di hidup di dunia maupun di akhirat. Dan juga orang-orang jadi suka sama kita karena kita selalu jujur. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Ibu akhiri dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.